selain ibadah puasa, sholat tarawih, sholat lima waktu, ada juga ibadah yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu ibadah sosial berupa zakat ya, ataupun ibadah sosial lainnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menjadikan agama atau membuat agama Islam itu sebenarnya ada untuk kemanusiaan itu. Kalau ibadah kita terhadap Allah berarti untuk diri kita sendiri, tapi kalau nanti ibadah yang sosial misalkan untuk sesama manusia. Dalam hadis disebutkan, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jaruhu. Orang yang di hatinya ada keimanan terhadap siapa? Iman terhadap siapa? Iman terhadap Allah dan iman terhadap hari akhir. Hendaknya yukrim jarohu, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Tetangga, makanya kan tetangga itu tetangga. Nabi sampai dengan ini, saking jibrilnya sering mewasiatkan hati-hati dengan tetangga, hati-hati dengan tetangga. Sampai dikira sama Nabi itu tetangga itu juga mendapat warisan. Kenapa tetangga harus dimuliakan, dihormati? Mungkin sekarang nggak seperti zaman dulu, kita ke tetangga masih kenal. Sekarang tetangga udah nggak kenal ya. Udah nggak kenal. Masih ya, masih. Jadi masih kenal dengan apa namanya gadgetnya. Saya karena ada gadget sampai sebelahnya nggak bisa omong. Kalau orang desa masih kenal. Tapi yang di kota-kota sudah nggak kenal. Apalagi sekarang ini juga pengaruh media sosial sudah berkursa apa aja pakai WhatsApp, pakai apa Facebook, sudah nggak ada lagi. Harus dimuliakan tetangga. Kenapa? Karena kata tetangga jaruhu itu orang yang berdampingan, bergandengan, baik bergandengan rumahnya maupun bergandengan bantal dan selimutnya, seperti siapa? Kang Soim dengan Kang Moklis. Wah, bahaya banget. Aduh. Bahaya banget. Atau siapa saja tetangga, dalam arti tetangga pokoknya berdampingan. Kalau ulama dulu mengatakan tetangga itu batasannya, kalau rumah ya 40 rumah ke sana, 40 rumah ke sana, 40 rumah, pokoknya kan saudara. Kan jauh. Kalau rumahnya jauh-jauh ya. Tapi sekarang sudah berapa rumah saja nggak kenal. Paling jauh. Jar itu berdampingan. Kalau kata bahasa Arab itu ajir Allah, ajirna minan nar ya Allah, selamatkan aku dari api neraka. Dari jar, orang yang menjaga tetangganya, maka dia bisa selamat dari api neraka. Maksudnya ada hadis lain mengatakan orang yang tetangganya terganggu dengan dia tidak beriman ya. Karena dengan tetangganya. Makanya kata Nabi, kalau masak itu terus baunya kemana-mana, makanya dibanyakan kuahnya. Nabi suruh kuah suruh membanyakkan, nggak suruh. Saking Nabi suruh memerintahkan menghormati tetangga. Untuk apa? Untuk dikasihkan tetangga. Tahu nggak tetangga bahasa Jawanya apa? Tonggo. Coba terus tonggo. Sing gotong wong mati nanti tonggo itu. Nah, siapa lagi yang gotong kita nanti ketika, kalau nggak tetangga kita ya itu tetangga teman-teman ini ataupun yang lainnya. Kalau tetangga nggak baik, terus apa yang mau? Makanya tadi tetangga harus menghormati, harus memuliakan.
Jangan sampai tetangga kita merasa terganggu kita. Ada cerita seorang, ya katakanlah orang soleh, dia ngeluh, di rumahku banyak tikusnya, banyak sekali tikusnya. Kenapa? Saya sudah kasih pakem, masih banyak. Terus yang dicurhatin bilang, ya udah, ingo-ingo kucing saja, ambil kucing saja. Terus dia bilang yang salah, enggak kalau kucing. Kenapa? Kalau kucing kan pasti dikejar, takut tikusnya itu ke tetangga. Saking hati-hatinya, takut mengganggu tetangga. Kalau sekarang ya masa bodoh. Masa bodoh. Ada juga cerita orang soleh yang mengatakan dia seumur hidupnya nggak mau ingon ayam, nggak mau ngingu ayam. Kenapa? Teleke tepon dindi. Nggak melok, nggak ikut nggak ikut memelihara ayam, tapi bagi-bagi teleknya. Kok sampai segitunya ya? Ya kalaupun kita terpaksa, mohon maaf ya, jangan tersinggung ya, yang mengingu ayam di rumahnya. Jangan tersinggung. Yang mengingu ayam di rumahnya biar digoreng atau di kandang lah. Kalaupun di ya nanti gimana caranya biar masa berbagi terlak kan nggak enak. Nah itu. Teleknya Pak teleknya yang Pak Kul kan gak enak tuh. Pak Arif sih. Ini sampai mau ikut Pak Arif sambil tak jelas dia soalnya. Itu orang itu juga gak enak. Hati-hati tonggo. Sing gotong awal dulu tonggo. Kalau dulu kan ada, kalau mau rumah siapa yang makan? Mengangkat itu apa istilahnya ketemu orang itu yang angkat sambatannya itu kan tetangga itu digaji gak dikasih uang gak? Enggak, cuma konsumsi doang. Konsumsi berapa? Dulu sekarang ya iya masih cuman ya 1, 2, 3. Terus selain tetangga ada juga nanti paling dari tamu kenapa tamu tuh? Tamu itu harus dihormati. Kata Nabi, tamu itu membawa rezeki dan berpulang membersihkan dosa, membawa dosa kita. Tamu harus dihormati. Makanya ada cerita dalam Quran kan siapa? Nabi Ibrahim, pernah dengar cerita Ibrahim? Nabi Ibrahim kedatangan tamu. Nabi Ibrahim kedatangan tamu, gak kenal siapa sang itu gak kenal. Meskipun gak kenal, tetap dihormati. Meskipun mohon maaf non Muslim atau dia gak kafir, gak agama Islam, ya harus dihormati. Siapapun itu saja. Nah, siapa namanya Nabi Ibrahim tadi? Kedatangan tamu gak kenal siapa ini. Ya udah dipersilakan sampai ke rumah Nabi Ibrahim. Silakan duduk gitu. Setelah duduk ke belakang ke istrinya. Punya sesuatu nggak untuk diceritakan? Waduh nggak punya, tinggal ada di balik ini, yang ada tinggal sapi, anak sapi. Gimana? Ya udah sampai langsung gimana? Kalau dulu kan cepat kan, aku disebutkan ke tamu itu, tamunya Nabi Ibrahim itu. Sudah disebutkan Nabi Ibrahim? Apa ya? Ya tadi sapi yang dimasak tadi Pak bibi sapi, kalau dalam Quran itu bibi sapi sudah disebutkan nggak mau makan. Ini kok aneh kelihatannya, saya nggak kenal, disuguhi nggak mau makan, dan Nabi Ibrahim. Tapi menghormati itu tadi. Punya usul kok nggak dimakan? Kalian siapa? Berikan. Kami ini utusan dari Allah. Ternyata malaikat.
membawa kabar bahwa istrimu ini akan melahirkan. Yang istri Nabi Ibrahim yang hamil tua itu berarti kayak saudara. Ajar ya, ajar atau salah? Salah. Ya wis lah, apa itu? Itu pokoknya itu. Yang hamil tua. Terus yang masa saya masih tua ini masih bisa hamil. Artinya membawa kabar gembira. Tamu beberapa orang tadi adalah malaikat yang mengatakan, kenapa kamu tidak mau makan? Ya karena malaikat tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Ya beda tipis dengan kita. Makan tidur. Beda dikit ya. Tidaknya kan tidak kan. Diatur tidaknya kan sudah makan. Atau dikit-dikit makan. Dikit-dikit tidur. Insyaallah. Dikit-dikit. Yang terakhir mungkin makanya yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman setelah tadi menghormati tamu dan memuliakan tetangga, ngomong yang baik. Kalau nggak bisa, ya ini hadis hoax ini sebenarnya. Upload. Kalau nggak bisa nulis status yang baik, ya sudah lah, nggak usah share. Cukup like gitu aja nggak apa-apa. Like lagi semua aja dong. Kita share, nggak jelas namanya apa, nulis status. Jadi yang baik-baik itu loh, yang baik, yang kira-kiranya orang lain itu mendapat manfaat dan tidak sampai menimbulkan apa ya, provokasi kegaduhan dan so, apalagi pencemaran nama baik. Emang namanya sudah baik atau kok dicemarkan? maksudnya ya harus harus hati-hati. Zaman medsos ini harus bisa menjadi bijak tidak di era yang hoax. Bijak. Dulu cerita sekali sebenarnya. Ada cerita seorang cerita kalau nggak salah Sayyidina Abu Bakar ada di sekitar apa itu salahnya apa yang itu beliau saking nggak mau jaga mulut itu ngemut batu kecil karena apa? Dia takut ngomongnya itu kebelannya atau bagaimana. Nah sekarang ada permen mungkin permen gitu ya. Tapi yang permen masih bisa ngomong aja. Karena takutnya ya nanti ada yang disakiti apa. Ya mudah-mudahan kita semua tidak bisa jangan sampai menyakiti tetangga, menyakiti tamu, menghormati semua, mudah bisa ngomong-ngomong yang baik. Kalau nggak gitu ya diam lah. Ya kemudian sehingga minimal kita tidak menjadi apa ya, menjadi pangkal masalah untuk membuat masalah bahaya orang lain. Minimal itu. Kalau nggak bisa jadi manfaat, jangan jadi masalah. Itu yang mudah-mudahan kita semua bermanfaat semua. Yang dijauhkan jangan sampai kita Allah menjadikan kita menjadi apa namanya pembuat masalah. Oh iya, sebelum ditutup tadi ada saran dari Pak Mustafa, saya sekalian kalaupun sebenarnya saya mikir hari Minggu kalau nggak Sabtu itu sudah pulang. Jadi kalaupun nanti ada saya pamitan juga kemungkinan malam ahad ya. Kalau yang bisa di sini ya alhamdulillah saya bisa pamitan lagi. Kalaupun teman-teman nggak ada yang kira-kira ada acara duduk di mana, ya saya pamitan sekarang ya. Bagi yang belum pasangan nggak bisa ya mohon maaf kalau ada salah atau ucap atau bagaimana, lupa bagaimana nanti waktu yang dia sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yai, Pak Yai. Aku off lah. Ayo, Pak. Apa? Aku off. Oh iya, kan. Tangkep op.